Aku tak menyangka hampir 15 tahun menikah ternyata suamiku menjalin hubungan gelap dengan seorang janda anak 2. Ku balas mereka hingga menderita. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, hujan turun deras membasahi kota kecil tempatku tinggal. Aku baru saja pulang dari sebuah perjalanan dinas yang melelahkan. Tas kerja masih tergantung di bahu, sepatu basah karena genangan air di depan rumah. Namun, ada sesuatu yang aneh saat aku membuka pintu. Rumah yang biasanya dipenuhi suara-suara ceria dari anak-anak kami mendadak sunyi. Aku melangkah masuk, mendapati suamiku, Reza, sedang duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Matanya tidak seperti biasanya, seperti menyimpan rahasia yang berat. Aku menahan napas, mencoba mengabaikan firasat buruk yang tiba-tiba menghampiri. "Kenapa, Mas? Ada masalah?" Tanyaku lembut sambil meletakkan tas di sofa. Reza hanya menggeleng, tetapi gerak-geriknya tampak kaku. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi aku memutuskan untuk tidak memaksa. "Aku ke dapur dulu, mau bikin teh," ujarku, mencari alasan untuk menjauh dari ketegangan itu. Namun, saat aku masuk ke dapur, aku melihat ponselnya tertinggal di meja makan. Ponsel yang selalu dia jaga seperti harta karun itu kini tidak terkunci. Seolah ada magnet yang menarikku, tanganku meraih benda itu. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya membuka layar. Chatting terakhir di aplikasi pesan itu langsung membuat nafasku tercekat. Nama seorang wanita, Maya, dengan foto profilnya bersama 2 anak kecil, tertera jelas. Pesan-pesan mereka berisi percakapan mesra, janji bertemu, dan kalimat-kalimat yang mengiris hatiku. "Sayang, besok jangan lupa jemput aku ya. Anak-anak udah aku titip ke Mama," tulis Maya di salah satu pesan. "Aku pasti datang, kamu tenang aja." "Aku kangen kamu," balas Reza di bawahnya. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Tanganku gemetar, nyaris menjatuhkan ponsel itu. Jadi, selama ini, 10 tahun pernikahan yang kukira sempurna ternyata hanyalah kebohongan besar. Aku kembali ke ruang tamu dengan hati yang hancur. Reza masih duduk di sana, memainkan remote TV, seolah tidak ada apa-apa. "Mas," panggilku. Suaraku terdengar serak. Dia menoleh, tampak terkejut melihat air mata yang membasahi wajahku. "Ada apa, sayang?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku melemparkan ponsel itu ke pangkuannya. "Maya itu siapa?" tanyaku dengan nada yang lebih tegas. Wajah Reza pucat seketika. Dia terdiam, mulutnya terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. "Jadi, selama ini kamu menduakan aku dengan seorang janda? Aku ini apa, Mas? Mainanmu?" Suaraku mulai meninggi, amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Reza mencoba meraih tanganku, tetapi aku menepisnya dengan kasar. "Jelaskan, sekarang juga," tuntutku. Dia akhirnya mengaku, meski dengan suara bergetar. Dia mengatakan hubungan itu sudah berlangsung hampir 1 tahun. Maya adalah seorang wanita yang dia temui di sebuah acara kantor, dan sejak itu mereka mulai dekat. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rasanya seperti dunia runtuh di depan mataku. Tetapi di tengah semua ini, sebuah tekad mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan seperti ini. Jika dia berani mengkhianatiku, maka aku juga akan memastikan dia dan wanita itu mendapat balasan yang setimpal. Setelah malam itu, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak ingin gegabah. Aku tahu bahwa untuk melawan seseorang seperti Maya, aku harus bermain pintar. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, merekam percakapan, mengambil tangkapan layar dari chat mereka,
dan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan wanita itu. Ternyata, Maya bukan hanya seorang janda biasa. Dia memiliki reputasi sebagai wanita penggoda di lingkungannya. Beberapa orang yang kukenal juga pernah mendengar cerita buruk tentangnya. Ini memberiku kekuatan untuk melanjutkan rencanaku. Aku juga memastikan untuk tidak menunjukkan perubahan sikap di depan Reza. Aku tetap menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang baik, meski hatiku hancur. Tetapi di belakangnya, aku mulai melibatkan seorang pengacara untuk mempersiapkan langkah hukum jika diperlukan. Aku menyimpan tangis di balik pintu kamar mandi malam itu. Setelah mengamankan semua bukti di ponselku, aku mandi lama-lama untuk menenangkan diri. Wajahku memerah karena menahan emosi. Aku tidak bisa langsung bertindak. Aku harus sabar, menunggu waktu yang tepat. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Seolah tidak ada yang terjadi, aku memasak sarapan favorit Reza. Anak-anak duduk di meja makan, berceloteh tentang rencana akhir pekan mereka. Aku tersenyum, memastikan semua berjalan normal. Ketika Reza turun dari kamar, aku bisa merasakan ketegangan di antara kami, tetapi aku berpura-pura tidak memperhatikannya. "Mas, mau kopi?" tanyaku. Dia mengangguk kecil, tampak ragu. Aku menuangkan kopi ke cangkirnya, lalu menatap matanya sesaat. "Aku harap hari ini lancar." "Ya." Suaraku tenang, meski dalam hatiku penuh rencana. Hari itu, aku sengaja bekerja dari rumah. Setelah Reza berangkat kerja dan anak-anak pergi ke sekolah, aku memulai langkah pertamaku. Aku menelepon salah satu teman baikku, seorang detektif swasta. Kami pernah membahas pekerjaannya dalam percakapan santai bertahun-tahun lalu, dan sekarang aku membutuhkan bantuannya. "Randy, aku butuh bantuanmu," kataku tanpa basa-basi setelah dia mengangkat telepon. "Bantuan apa?" Suaranya terdengar penasaran. Aku menjelaskan situasinya dengan singkat, tanpa menahan detail apapun. Dia setuju untuk membantuku. Aku akan menyelidiki siapa wanita itu, kebiasaannya, dan hubungan mereka. "Beri aku waktu seminggu," ujarnya sebelum menutup telepon. Sambil menunggu hasil dari Randy, aku mulai menggali informasi lain. Aku mencari akun media sosial Maya dan mempelajari postingannya. Dia sering mengunggah foto dengan anak-anaknya, tapi di balik citra bahagia itu, aku menemukan komentar-komentar mencurigakan dari beberapa pria. Aku menyimpan tangkapan layar sebagai bukti tambahan. Malam itu, aku tidur di kamar yang sama dengan Reza, tapi aku sengaja menjaga jarak. Ketika dia mencoba mengajakku bicara, aku hanya memberikan jawaban pendek. Dia mungkin berpikir aku masih marah, tetapi dia salah jika mengira aku hanya akan diam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan strategi yang lebih matang. Aku memastikan tidak ada gerak-gerikku yang mencurigakan. Aku tetap terlihat sebagai istri yang penuh perhatian di depan anak-anak dan lingkungan sekitar. Namun, setiap malam, aku merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Seminggu kemudian, Randy memberiku laporan yang lengkap. Maya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama 2 anaknya. Reza sering mengunjungi rumah itu sepulang kerja, bahkan terkadang membawa belanjaan untuk mereka. Hubungan mereka tampak akrab, seperti keluarga kecil yang bahagia. "Ada satu hal lagi," kata Randy. "Wanita ini sering meminjam uang dari beberapa pria. Jumlahnya tidak kecil. Sepertinya dia punya masalah keuangan serius." Informasi itu membuat darahku mendidih. Jadi, selain menghancurkan rumah tanggaku, Maya juga memanfaatkan Reza secara finansial. Aku harus memastikan semuanya berakhir dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku mulai memanfaatkan media sosial. Dengan akun palsu, aku bergabung di grup lingkungan tempat Maya tinggal. Aku mulai menyebar informasi samar tentang seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Tidak langsung menyebut nama, tetapi cukup untuk membuat orang-orang mulai bergosip.
Di sisi lain, aku mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Aku mengatur pertemuan dengan beberapa teman dekatku, termasuk seorang pengacara. Aku menceritakan semuanya dengan bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Kami menyusun rencana untuk mengungkap hubungan gelap ini di depan publik, tetapi dengan cara yang elegan dan menghancurkan. Aku tahu waktuku hampir tiba. Aku tidak akan berbuat gegabah. Mereka mungkin berpikir bisa terus bermain di belakangku, tetapi aku akan memastikan mereka belajar bahwa tidak ada yang bisa lolos dari balasan. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Kini tinggal menunggu momen yang tepat untuk melancarkan aksiku. Hari itu aku sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Aku memarkir mobilku jauh dari rumah, lalu berjalan kaki menuju tempat Maya tinggal, yang telah diberitahukan oleh Randy. Rumah kontrakan itu tampak sederhana dari luar, tetapi cukup nyaman. Aku berdiri di seberang jalan, memperhatikan dengan hati yang berkecamuk. Sekitar pukul 6 sore, aku melihat mobil Reza berhenti di depan rumah itu. Dia keluar dengan membawa tas belanjaan besar. Maya membuka pintu dan menyambutnya dengan senyuman yang tampak begitu mesra. Reza melangkah masuk, dan pintu pun tertutup. Tanganku mengepal. Aku ingin langsung mendobrak pintu itu, tetapi aku menahan diri. Tidak, ini bukan waktu yang tepat. Aku mengambil ponselku dan memotret kejadian itu dari berbagai sudut. Bukti visual ini akan menjadi bagian penting dari rencanaku. Aku berjalan menjauh, memastikan tidak ada yang memperhatikanku. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai skenario. Aku tidak hanya ingin mereka malu, tetapi juga ingin memastikan mereka tidak bisa lagi menjalani hidup dengan tenang. Keesokan harinya, aku menghubungi salah satu kenalan lamaku, seorang wartawan yang terkenal dengan laporan investigatifnya. Aku tahu bahwa dia akan tertarik dengan cerita ini. Setelah bertemu di sebuah kafe, aku menunjukkan semua bukti yang telah kukumpulkan, foto, tangkapan layar chat, hingga laporan dari Randy. Ini besar, katanya sambil menatap foto-foto itu. Tapi kamu yakin ingin membawa ini ke publik? Reputasi suamimu juga akan hancur. Aku yakin, jawabku tegas. Dia sudah menghancurkan hidupku, dan aku tidak akan membiarkan dia dan wanita itu lolos begitu saja. Kami menyusun rencana untuk membuat laporan ini menjadi viral. Wartawan itu akan menyamarkan identitas diriku dan anak-anakku, tetapi tidak untuk Reza dan Maya. Aku ingin masyarakat tahu siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, aku juga mulai mempersiapkan langkah di lingkungan kami. Aku mengadakan arisan di rumah dan mengundang para tetangga, sesuatu yang jarang kulakukan. Di tengah acara, aku dengan sengaja mengarahkan pembicaraan ke topik tentang perselingkuhan. Aku menceritakan kisah seorang teman yang suaminya berselingkuh dengan janda tanpa menyebut nama. Aku tidak tahu bagaimana rasanya, kataku dengan nada sedih. Tapi aku yakin, kalau itu terjadi padaku, aku tidak akan tinggal diam. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mencoba menebak siapa yang kumaksud. Aku tahu gosip ini akan segera menyebar, dan itu adalah bagian dari rencanaku. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Wartawan itu menerbitkan artikelnya, lengkap dengan bukti foto dan cerita rinci tentang hubungan Reza dan Maya. Artikel itu menjadi viral di media sosial, terutama karena menyentuh isu perselingkuhan dan eksploitasi finansial. Tidak butuh waktu lama sebelum namaku disebut-sebut dalam komentar. Orang-orang mulai mengaitkan cerita itu denganku, meskipun aku tidak pernah secara langsung mengakuinya. Di kantor, Reza menjadi bahan pembicaraan. Rekan-rekannya mencemooh, bahkan atasannya memanggilnya untuk memberikan penjelasan. Aku tahu dia akan marah besar ketika mengetahui siapa yang berada di balik semua ini, tetapi aku sudah siap. Maya juga tidak luput dari sorotan. Tetangganya mulai menjauhinya, bahkan beberapa orang mendatanginya untuk meminta uang yang pernah dia pinjam. Anak-anaknya juga terkena dampak.
Sesuatu yang sebenarnya tidak kuinginkan, tetapi sulit dihindari. Ketika Reza pulang malam itu, dia langsung menuduhku. Kamu yang melakukan ini, kan? Kamu yang menyebarkan semuanya. Aku tidak menyangkal. Aku menatap matanya dengan tajam dan berkata, kamu pikir aku akan diam setelah apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaanku, dan sekarang aku pastikan kamu merasakan rasa sakit yang sama. Reza membanting pintu kamar dan mengunci diri di dalam. Aku mendengar suara benda-benda jatuh, tetapi aku tidak peduli. Ini baru permulaan. Aku sudah menyiapkan langkah berikutnya untuk memastikan mereka berdua benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Reza dan Maya. Aku mendengar kabar bahwa Reza mulai kehilangan proyek-proyek besar di kantornya. Maya juga digugat oleh salah satu pria yang pernah dia pinjami uang. Tetapi aku tidak puas hanya dengan itu. Aku ingin mereka benar-benar belajar bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Aku merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menjadi pukulan terakhir untuk mereka berdua. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela yang gelap. Hujan turun deras di luar, menyelimuti kota dengan suara gemericik yang seharusnya menenangkan, tetapi di dalam hatiku, badai berkecamuk. Reza belum pulang, dan aku tahu kemana dia pergi. Ponselku berdering. Nama Randy muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. Kabar baru, katanya langsung tanpa basa-basi. Reza mulai sering terlihat di rumah Maya, bahkan di luar jam kerja. Tapi ini yang menarik, Maya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia jarang keluar rumah, dan beberapa orang yang aku tanya bilang dia mulai bermasalah dengan hutang. Aku terdiam sesaat, lalu berkata, terus awasi mereka. Aku ingin tahu setiap detail. Setelah panggilan itu, aku memutuskan bahwa waktunya hampir tiba untuk langkah terakhirku. Aku menyusun semua rencana dengan cermat, memastikan tidak ada celah yang bisa membuatku kalah. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacara yang sudah menangani kasusku. Kami membahas strategi untuk mengajukan gugatan cerai dan menyertakan semua bukti perselingkuhan itu. Aku juga ingin menuntut hak asuh penuh atas anak-anak, serta pembagian aset yang adil. Kalau ini sampai ke pengadilan, suamimu akan kehilangan banyak hal, kata pengacaraku. Itu yang aku mau, jawabku tanpa ragu. Namun, aku tahu bahwa ini tidak hanya soal hukum. Aku harus memastikan bahwa mereka berdua juga merasakan tekanan sosial yang cukup besar. Maka, aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan dadakan dengan keluarga besar kami. Di hari yang sudah ditentukan, aku mengundang keluarga Reza dan keluargaku sendiri ke rumah. Semua orang datang, tampak bingung tetapi penasaran dengan alasan pertemuan itu. Reza terlihat gelisah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat semua sudah duduk, aku berdiri di depan mereka dan membuka pembicaraan. Terima kasih sudah datang. Aku tahu kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku mengumpulkan kalian di sini, kataku dengan suara tenang tetapi tegas. Aku mengeluarkan tumpukan dokumen, foto, dan tangkapan layar chat yang sudah dicetak. Semua mata tertuju padaku. Selama 10 tahun aku menikah dengan Reza, aku pikir kami adalah pasangan yang bahagia. Tapi ternyata, selama lebih dari 1 tahun terakhir, dia menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Ruangan menjadi hening. Wajah Reza memucat, sementara keluarganya tampak terkejut. Apa maksudmu, Naya? Tanya ibu mertuaku, suaranya gemetar. Aku mulai membagikan dokumen-dokumen itu kepada mereka. Wajah mereka berubah ketika melihat bukti-bukti itu. Aku bahkan memutar rekaman percakapan antara Reza dan Maya yang berhasil kurekam dari ponsel Reza. Ini semua fakta, kataku dingin. Dan aku ingin kalian tahu, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Reza berdiri, mencoba membela diri.
Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Naya. Aku bisa menjelaskan. Tutup mulutmu. Aku memotongnya dengan suara tajam. Kamu sudah cukup menjelaskan semuanya lewat tindakanmu. Keluarganya tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku bisa melihat kekecewaan di wajah mereka. Ayah Reza akhirnya angkat bicara. Reza, apa yang kamu lakukan ini memalukan. Kamu menghancurkan keluarga yang sudah kamu bangun selama ini. Kami tidak akan mendukungmu. Reza terlihat semakin terpojok. Dia tidak berani menatap mataku. Setelah pertemuan itu, aku merasa bebannya sedikit berkurang. Namun, aku tahu ini belum selesai. Maya juga harus menerima akibatnya. Aku mendengar kabar bahwa Maya semakin tertekan. Rumah kontrakannya sudah mulai ditinggalkan tetangga-tetangga yang tidak ingin terlibat dengan drama yang melibatkan namanya. Reputasinya rusak, dan dia kehilangan beberapa sumber penghasilan karena pria-pria yang biasa dia dekati mulai menjauhinya. Sementara itu, Reza mulai kesulitan di tempat kerja. Bosnya mengurangi tanggung jawabnya, bahkan mengisyaratkan bahwa posisinya terancam jika masalah ini terus mencuat. Aku tahu mereka mulai merasakan balasannya, tetapi aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar hancur. Langkah terakhirku adalah mengatur pertemuan antara Reza, Maya, dan orang-orang yang mereka anggap aman. Aku memastikan pertemuan itu berlangsung di tempat umum, di mana aku bisa merekam semuanya sebagai bukti tambahan. Ketika hari itu tiba, aku datang diam-diam dengan kamera tersembunyi. Aku menyaksikan mereka berbicara, mencoba mencari jalan keluar dari situasi mereka. Maya tampak menangis, sementara Reza terlihat frustrasi. Ketika aku merasa waktunya tepat, aku mendekati mereka dan berkata dengan suara tegas, "Permainan kalian sudah berakhir." Wajah mereka berubah seketika. Aku tahu ini adalah saat di mana mereka tidak lagi bisa lari dari kenyataan. Saat aku melangkah mendekati meja mereka di kafe itu, aku merasakan adrenalin memuncak. Reza dan Maya terdiam seperti patung. Wajah mereka pucat pasi. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan kami. Suasana menjadi tegang. "Permainan kalian sudah berakhir." Ulangku, kali ini lebih lantang, memastikan setiap kata menyentuh mereka seperti belati. "Naya, aku bisa jelaskan." Reza mencoba berbicara, tapi suaranya gemetar. "Jelaskan apa, Mas?" Tanyaku, dengan senyum tipis yang tidak mengandung kehangatan. "Apa kamu mau menjelaskan bagaimana kamu mengkhianati istrimu selama bertahun-tahun? Atau bagaimana kamu mendanai hidup wanita ini dengan uang kita, uang yang seharusnya untuk keluarga kita?" Beberapa orang yang mendengar percakapan kami mulai berbisik-bisik. Maya terlihat panik, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan tangan. "Sudah cukup, Naya," katanya dengan suara lemah. "Ini bukan urusan orang lain." "Bukan urusan orang lain." Aku tertawa sinis. "Kamu pikir setelah apa yang kalian lakukan, kalian masih bisa menyembunyikannya? Dunia sudah tahu siapa kalian. Aku hanya memastikan kalian tidak bisa berpura-pura lagi." Aku meletakkan amplop di meja mereka. "Ini surat gugatan cerai. Dan Maya, kamu akan menerima panggilan hukum juga. Aku sudah melaporkanmu atas eksploitasi finansial. Kamu pikir bisa menggunakan suamiku seenaknya? Tidak ada yang gratis, sayang." Maya mulai menangis, tapi aku tidak tergerak. Air matanya tidak akan menghapus rasa sakit yang telah dia sebabkan padaku dan anak-anakku. "Dan kamu, Reza," lanjutku sambil menatapnya tajam. "Jangan harap bisa kembali ke rumah. Aku sudah mengganti semua kunci. Mulai hari ini, kamu adalah orang asing bagiku." Aku mengambil langkah mundur, memandang mereka untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Aku tahu pertempuran ini belum sepenuhnya selesai, tetapi aku sudah memenangi babak pertama.
Hari-hari berikutnya menjadi fase adaptasi yang penuh tantangan. Anak-anak mulai bertanya kenapa ayah mereka tidak pulang, dan aku menjawab dengan hati-hati, tidak ingin melibatkan mereka dalam kerumitan ini. Ayah sedang tinggal di tempat lain untuk sementara, kataku dengan nada lembut. Tapi ibu ada di sini, dan kita akan baik-baik saja. Aku mendaftar ke kelas terapi untuk membantu diriku sendiri memproses semua ini. Di sana, aku bertemu dengan beberapa wanita lain yang juga mengalami situasi serupa. Mendengar kisah mereka memberiku kekuatan, sekaligus mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Sementara itu, kehidupan Reza semakin terpuruk. Dia dipindahkan ke posisi yang lebih rendah di kantornya, dengan gaji yang jauh berkurang. Maya, di sisi lain, menghadapi gugatan dari beberapa pria yang pernah dia manipulasi. Aku mendengar kabar bahwa Maya akhirnya harus menjual beberapa barang berharganya untuk membayar hutang. Reza, yang kehilangan kepercayaan dari keluarga besarnya, tidak punya tempat untuk berpaling. Mereka berdua hidup dalam tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, aku tahu bahwa balas dendam bukanlah segalanya. Ada saatnya aku harus fokus pada diriku sendiri dan anak-anakku. Maka, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menerima lebih banyak proyek kerja, mengikuti kursus pengembangan diri, dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama anak-anak. Satu sore, ketika aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh, aku menyadari sesuatu. Semua rasa sakit yang pernah kurasakan kini mulai menghilang, digantikan oleh rasa damai. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun. Aku sudah menang, bukan karena mereka hancur, tetapi karena aku berhasil bangkit. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi aku tahu aku sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Dan itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah semuanya tampak mulai tenang, konflik baru mulai bermunculan, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Awalnya, aku pikir aku sudah melewati yang terburuk, tetapi ternyata hidup memiliki rencana lain. Suatu pagi, aku menerima surat panggilan ke pengadilan. Bukan untuk proses cerai, tetapi gugatan balik dari Reza. Isinya membuatku terkejut. Dia menuntut hak asuh anak-anak, dengan alasan bahwa aku tidak stabil secara emosional setelah perpisahan kami. Apa-apaan ini? Gumamku. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Aku langsung menghubungi pengacaraku. Dia serius? Setelah semua yang dia lakukan, sekarang dia mau mengambil anak-anak dariku. Sepertinya dia mencoba menyerang balik untuk menyelamatkan reputasinya. Jawab pengacaraku dengan nada serius. Kita harus bersiap. Ini bisa jadi pertarungan panjang. Aku tidak pernah merasa begitu marah sekaligus ketakutan. Anak-anakku adalah segalanya bagiku. Tidak mungkin aku membiarkan mereka diambil oleh orang seperti Reza, yang bahkan tidak bisa setia pada keluarganya sendiri. Di sisi lain, Maya mulai menunjukkan gerakan yang tidak terduga. Aku mendengar kabar dari Randy bahwa dia mendekati beberapa teman Reza di kantor, mencoba mencari dukungan untuk menyabot reputasiku. Maya sepertinya belum menyerah, kata Randy. Dia mencoba memutarbalikkan cerita, membuat dirinya terlihat sebagai korban. Aku merasa ini tidak masuk akal. Bukankah dia sudah cukup menderita dengan semua yang terjadi? Kenapa dia masih berusaha menghancurkanku? Konflik semakin memanas ketika Reza datang ke rumah suatu sore, tanpa pemberitahuan. Anak-anak sedang bermain di halaman, dan aku sedang memasak di dapur ketika mendengar ketukan keras di pintu. Ketika aku membuka pintu, Reza berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Aku ingin bicara, katanya tanpa basa-basi. Kalau ini tentang gugatanmu, bicaralah lewat pengacara, jawabku dingin. Aku tidak butuh pengacara untuk mengatakan ini, katanya, suaranya meninggi. Kamu merusak hidupku, Naya. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Dan sekarang kamu mau menghalangiku untuk bertemu anak-anakku. Aku berdiri tegak, tidak ingin menunjukkan ketakutan.
Aku tidak pernah menghalangimu bertemu mereka. Tapi kamu tidak punya hak untuk menggugat hak asuh mereka hanya karena hidupmu berantakan. Itu salahmu sendiri. Perdebatan kami semakin sengit. Anak-anak yang mendengar suara kami keluar dari rumah dengan wajah bingung. Aku segera menghentikan pertengkaran itu, tidak ingin mereka terlibat lebih jauh. Mas, pergilah, kataku akhirnya. Jangan buat anak-anak bingung. Kalau kamu benar-benar peduli pada mereka, tunjukkan dengan tindakan, bukan dengan drama seperti ini. Reza akhirnya pergi, tetapi aku tahu ini belum berakhir. Di tengah kekacauan itu, aku mulai merasakan tekanan dari pihak luar. Beberapa orang di lingkunganku mulai menjauhiku, mungkin karena gosip yang disebarkan oleh Reza dan Maya. Beberapa teman bahkan berhenti menghubungiku, membuatku merasa sendirian dalam perjuangan ini. Namun, aku tidak menyerah. Aku mulai mencari dukungan dari komunitas wanita yang pernah mengalami situasi serupa. Mereka memberikan saran, dukungan moral, bahkan membantu dengan informasi hukum. Suatu hari, aku mendapat pesan anonim di media sosial. Pesan itu berisi ancaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu pikir kamu menang? Tunggu saja. Kami akan memastikan kamu membayar semuanya. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi aku punya dugaan kuat bahwa Maya ada di balik ini. Aku segera melaporkan hal ini ke polisi, menambahkan bukti ancaman itu ke dalam kasus yang sedang berjalan. Puncak konflik baru ini terjadi di pengadilan. Reza membawa saksi-saksi, termasuk Maya, yang memberikan kesaksian palsu tentang diriku. Mereka mencoba membangun narasi bahwa aku adalah ibu yang tidak stabil, yang hanya ingin menghancurkan hidup Reza demi balas dendam. Namun, aku sudah mempersiapkan segalanya. Pengacaraku dengan tenang mematahkan setiap argumen mereka, menggunakan bukti-bukti kuat yang telah kami kumpulkan. Aku juga memberikan kesaksian dengan jujur, tanpa rasa takut. Ketika hakim akhirnya menjatuhkan keputusan, aku merasa lega sekaligus emosional. Aku memenangkan hak asuh penuh atas anak-anak, dan Reza diberi hak kunjungan terbatas. Maya, yang terlihat terpukul di ruang sidang, pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa banyak konflik yang muncul, aku akan terus melindungi anak-anakku dan membangun kembali hidupku. Dan yang terpenting, aku akan memastikan bahwa keadilan selalu ada di pihak yang benar. Setelah keputusan pengadilan diumumkan, aku pikir semuanya akan mereda. Tapi, seperti badai yang belum sepenuhnya reda, konflik terus bermunculan, kali ini dalam bentuk yang lebih halus tapi mematikan, manipulasi emosional. Reza mulai menghubungi anak-anak lewat telepon dan pesan singkat, mencoba memengaruhi mereka. Dia berbicara manis, menjanjikan mainan mahal dan perjalanan ke tempat-tempat yang mereka impikan. Anak-anak, yang masih polos, mulai bercerita padaku dengan penuh antusias. Ibu, ayah bilang dia akan membawa kami ke taman bermain minggu depan, seru putra sulungku, penuh semangat. Aku tersenyum lembut, meskipun hatiku hancur. Kalau ayah bilang begitu, kita lihat saja nanti. Ya, jawabku hati-hati, tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Namun, aku tahu ini adalah taktik Reza untuk membuatku terlihat buruk di mata anak-anak. Dia ingin menciptakan kesan bahwa dia adalah orang tua yang lebih menyenangkan, sementara aku adalah ibu yang membatasi mereka. Aku tidak tinggal diam. Aku mulai menjelaskan kepada anak-anak, dengan cara yang sesuai usia mereka, tentang pentingnya memahami batasan dan komitmen. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta sejati bukan soal hadiah atau janji kosong, tetapi tentang tanggung jawab dan kehadiran nyata. Di sisi lain, Maya kembali membuat masalah. Dia mulai menyebarkan gosip bahwa aku menggunakan pengaruhku untuk menghancurkan hidupnya. Beberapa orang yang percaya pada ceritanya mulai menyerangku di media sosial,
mengirimkan komentar kebencian yang tak berujung. "Dasar perempuan pendendam," tulis salah satu komentar. "Tidak heran suamimu mencari wanita lain." Awalnya, komentar-komentar itu membuatku marah dan sedih. Tapi kemudian aku sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana mereka untuk menjatuhkanku. Aku memilih untuk tidak menanggapi, tetapi diamku bukan berarti aku menyerah. Aku mengumpulkan semua komentar kebencian itu sebagai bukti, lalu melaporkannya ke pihak berwenang. Aku juga meminta pengacara untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap Maya. Konflik ini memuncak lagi ketika Reza mencoba mengambil anak-anak secara paksa saat kunjungan yang seharusnya diawasi. Dia datang dengan mobil, berpura-pura ingin mengajak mereka makan siang, tetapi kemudian mencoba membawa mereka pergi tanpa izin. Beruntung aku cepat bertindak. Aku segera menghubungi polisi, dan mereka menghentikan Reza sebelum dia bisa pergi terlalu jauh. Kejadian itu membuatku semakin waspada. Aku memasang kamera keamanan di rumah, memastikan bahwa aku tahu apapun yang terjadi di sekitar kami. Aku juga meminta pengadilan untuk memperketat aturan kunjungan Reza, menjadikannya sepenuhnya diawasi oleh pihak ketiga yang netral. Meski konflik terus bermunculan, aku mulai menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Aku semakin dekat dengan anak-anak, menciptakan momen-momen kecil yang penuh makna bersama mereka. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di sofa, anak bungsuku bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa ayah selalu marah sama ibu?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Kadang orang dewasa membuat kesalahan, sayang. Tapi yang penting, ibu dan ayah sama-sama sayang pada kalian. Itu tidak akan pernah berubah." Mereka memelukku erat, dan aku merasa bahwa inilah alasan aku terus berjuang. Sementara itu, hidup Maya semakin kacau. Hutangnya bertambah banyak, dan beberapa kali aku mendengar dia terlibat perkelahian dengan orang-orang yang dia pinjami uang. Bahkan Reza mulai menjauh darinya, tidak tahan dengan tekanan yang mereka hadapi. Pada suatu malam, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku menyerah. "Naya, kamu menang. Tolong, jangan seret aku lebih jauh lagi." Aku tahu itu dari Maya. Pesannya penuh dengan rasa putus asa. Tapi aku tidak membalas. Aku tidak perlu balas dendam lebih jauh. Kehancuran mereka adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat secercah harapan di ujung jalan. Anak-anak tumbuh dengan bahagia, meski ada luka yang tidak terlihat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi aku sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap malam sebelum tidur, aku memandang wajah anak-anakku yang tenang, dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melindungi mereka dari segala hal, termasuk dari rasa sakit yang pernah aku rasakan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur lelap, aku duduk sendirian di ruang tamu. Gelap dan sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rasanya seperti semua emosi yang kutahan selama ini menyeruak sekaligus. Marah, sedih, kecewa, tapi juga lega. Air mata akhirnya mengalir tanpa bisa kutahan. Aku mencoba mengerti bagaimana hidupku bisa berubah begitu drastis dalam waktu singkat. 10 tahun pernikahan yang kuanggap bahagia ternyata hanya ilusi. Orang yang seharusnya melindungiku malah mengkhianatiku. Dan wanita yang kuterima sebagai teman justru menikamku dari belakang. Tanganku meraih bingkai foto keluarga yang masih terpajang di meja. Foto itu diambil 5 tahun lalu, saat kami berlibur ke pantai. Senyumku di foto itu tampak begitu tulus, penuh kebahagiaan. Tapi sekarang, senyum itu terasa asing, seperti milik orang lain. Apa salahku? Gumamku pada diri sendiri. Apa aku tidak cukup baik? Apa aku tidak pantas dicintai dengan sepenuh hati? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, hingga aku merasa seolah tenggelam dalam lautan keraguan dan rasa sakit. Namun, di tengah kegelapan itu,
Aku teringat sesuatu. Suara tawa anak-anakku. Pelukan mereka yang hangat. Mata mereka yang penuh harapan. Mereka adalah alasanku untuk terus berdiri. Untuk tidak menyerah meski badai menghantam begitu keras. Aku menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata, dan berdiri. Aku tahu bahwa membiarkan diriku terpuruk tidak akan mengubah apapun. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak-anakku. Keesokan harinya, konflik baru kembali datang. Kali ini dari pihak keluarga Reza. Mertuaku tiba-tiba datang ke rumah tanpa pemberitahuan, membawa nada bicara yang penuh tuduhan. "Naya, kenapa kamu harus membuat semuanya jadi seperti ini?" Katanya dengan nada tinggi. "Kenapa tidak bisa berdamai saja dengan Reza? Kamu tahu, dia hanya tersesat sebentar. Dia masih mencintaimu." Aku menatapnya, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dadaku. "Bu, dengan segala hormat, cinta seperti apa yang ibu maksud? Apakah cinta itu termasuk menghancurkan hati orang yang paling setia padanya? Mengkhianati keluarga yang dia bangun sendiri?" Dia terdiam, tapi tidak menyerah. "Laki-laki memang begitu, Naya. Mereka bisa salah. Tapi sebagai istri, tugasmu adalah memaafkan dan menyatukan kembali keluarga." Kata-kata itu menusukku seperti belati. "Bu, maaf, tapi saya tidak bisa mengajarkan anak-anak saya bahwa mengkhianati adalah hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Mereka pantas melihat contoh cinta yang sejati, bukan hubungan yang penuh kepalsuan." Mertuaku pergi dengan wajah kesal, tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, meremehkan apa yang telah kulalui. Namun, konflik itu belum selesai. Seminggu kemudian, Reza muncul lagi, kali ini dengan nada yang lebih memohon. Dia berdiri di depan rumah, membawa sebuah kotak berisi mainan untuk anak-anak. "Naya, tolong dengarkan aku," katanya dengan suara serak. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali ke rumah." Aku menatapnya tajam, mencoba mencari kejujuran di balik matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan dan keputusasaan. "Reza, ini bukan tentang memperbaiki pernikahan kita," kataku tegas. "Ini tentang apa yang kamu lakukan dan bagaimana itu memengaruhi semuanya. Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tapi juga anak-anak kita. Dan aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh dengan melihat contoh hubungan yang seperti ini." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak lagi tergerak. Aku sudah terlalu sering memberikan kesempatan, dan setiap kali, dia hanya menghancurkannya. "Pergilah, Reza," kataku dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. "Hidupkan hidupmu, dan aku akan hidupkan hidupku bersama anak-anak. Itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang." Dia akhirnya pergi, meninggalkan kotak mainan itu di teras. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah yang terbaik untukku dan anak-anakku. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Anak-anak semakin dekat denganku, dan kami mulai menciptakan rutinitas baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menghindari konflik, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian. Dan meskipun aku pernah terluka, aku tahu bahwa luka itu tidak akan pernah mendefinisikan siapa diriku. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang wanita yang pantang menyerah. Itu adalah identitasku, dan aku akan terus berdiri, tidak peduli seberapa keras angin mencoba menjatuhkanku. Beberapa bulan berlalu sejak Reza terakhir kali muncul di depan rumah. Kehidupan mulai menemukan ritmenya kembali, meski luka di hatiku masih terasa. Namun, seperti gelombang yang tampak tenang di permukaan tetapi menyimpan arus kuat di dalamnya, konflik lain mulai muncul,
kali ini dari tempat yang tidak terduga. Aku menerima surat undangan dari pihak sekolah anak-anak. Pertemuan orang tua murid biasa, pikirku. Namun, saat aku tiba di ruang rapat, suasananya terasa aneh. Beberapa orang tua menatapku dengan tatapan penuh penilaian, sementara sebagian lainnya berbisik-bisik di sudut ruangan. Ketika pertemuan selesai, seorang ibu mendekatiku. Aku mengenalnya sebagai Rina, ibu dari teman sekelas anak sulungku. Naya, aku ingin bicara sebentar, katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. Tentu, ada apa? Maaf kalau ini terlalu langsung, tapi aku dengar gosip tentangmu dari beberapa orang tua lain. Mereka bilang kamu terlibat masalah besar dengan mantan suamimu, dan itu memengaruhi anak-anak, katanya, tampak ragu. Aku terdiam, mencoba menahan kemarahan. Maaf, Rina, tapi dari mana kamu mendengar itu? Entahlah, mungkin dari grup obrolan. Ada seseorang yang membicarakannya. Aku hanya ingin memberitahumu supaya kamu tahu apa yang terjadi. Aku mengucapkan terima kasih meski hatiku terasa berat. Aku tahu ini pasti ulah Maya. Dia mencoba menyerangku dari sisi lain, menyebarkan gosip untuk menjatuhkan reputasiku. Aku memutuskan untuk bertindak. Aku meminta pihak sekolah mengadakan pertemuan khusus dengan para orang tua yang terlibat dalam penyebaran gosip tersebut. Dalam pertemuan itu, aku berdiri di depan mereka semua, menatap mata setiap orang yang hadir. Saya tidak tahu apa yang membuat beberapa dari kalian merasa berhak membicarakan kehidupan pribadi saya, kataku dengan suara tegas. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Apapun yang terjadi antara saya dan mantan suami saya tidak ada hubungannya dengan anak-anak saya. Mereka berhak tumbuh tanpa bayang-bayang gosip atau stigma. Ruangan itu sunyi. Beberapa orang tampak bersalah, sementara yang lainnya hanya menunduk, menghindari tatapanku. Setelah itu, aku meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, merasa lega karena telah membela diriku sendiri. Sementara itu, Maya menghadapi kesulitan yang semakin besar. Bisnis kecil yang dia jalankan mulai bangkrut, dan orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Dia bahkan mencoba menghubungiku lewat pesan singkat, meminta maaf dan memohon bantuan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Naya, tolonglah aku. Demi persahabatan kita dulu, tulisnya. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Tapi aku tahu, ini bukan lagi soal persahabatan. Aku sudah memberikan terlalu banyak kesempatan padanya, dan dia selalu mengkhianati kepercayaanku. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Maya. Tapi aku tidak bisa membantu lagi, jawabku akhirnya, lalu memblokir nomornya. Malam itu, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, anak sulungku menghampiriku dengan sebuah gambar di tangannya. Itu adalah gambar kami bertiga. Aku, dia, dan adiknya, dengan senyum lebar di wajah kami. Ibu, aku menggambar ini untuk ibu. Karena aku tahu ibu selalu melindungi kami, katanya dengan polos. Hatiku mencelos. Aku memeluknya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Di saat-saat seperti ini, aku tahu bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Anak-anakku adalah alasan aku terus berdiri, terus melangkah, dan terus berjuang. Hari-hari berlalu, dan meski konflik tetap ada, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu tentang menyelesaikan setiap masalah, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan ketidaksempurnaan. Aku mungkin pernah terluka, tapi aku tidak akan pernah membiarkan luka itu menghentikanku. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh keberanian dan cinta. Namun, aku tahu satu hal pasti, babak ini mungkin telah selesai, tetapi perjalanan masih panjang. Aku siap menghadapi apapun yang ada di depan, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari berikutnya, aku menerima pesan tak terduga dari pengacara.
Ada perkembangan baru terkait kasus perceraianku dengan Reza. Maya telah mengajukan tuntutan balik, mengklaim bahwa aku telah memfitnahnya di media sosial. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini hanyalah taktik putus asa, tetapi tetap saja, tuntutan itu adalah ancaman yang nyata. Aku segera menghubungi pengacaraku, memastikan kami memiliki semua bukti untuk melawan klaim ini. Tenang saja, Naya. Kita memiliki bukti kuat. Semua fitnah yang mereka sebarkan justru akan berbalik ke mereka, kata pengacaraku dengan tenang. Meski dia meyakinkanku, aku tidak bisa menahan kecemasan. Maya dan Reza tidak pernah berhenti mencoba menyerangku, meskipun aku sudah berusaha menjauh dari mereka. Rasanya seperti hidup dalam bayang-bayang gelap yang terus menghantuiku. Sementara itu, di sisi lain kehidupanku, anak-anak mulai menyadari ketegangan yang terjadi. Suatu malam, putra sulungku menghampiriku saat aku sedang bekerja di depan laptop. "Ibu, kenapa ayah dan tante Maya jahat sama ibu?" tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu membuatku tertegun. Aku menatap matanya yang jujur dan penuh rasa ingin tahu. "Sayang, ayah dan tante Maya mungkin membuat keputusan yang salah, tapi itu bukan berarti mereka jahat. Mereka hanya manusia yang kadang-kadang salah jalan," jawabku dengan lembut. "Tapi ibu selalu baik. Kenapa mereka nggak bisa lihat itu?" Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa berat. Kadang-kadang orang tidak melihat apa yang ada di depan mereka sampai mereka kehilangannya. Tapi yang penting, kita tetap saling sayang, dan ibu akan selalu ada untuk kalian. Dia memelukku erat, dan aku merasa kekuatan baru mengalir dalam diriku. Beberapa minggu kemudian, kasus tuntutan balik Maya dibawa ke pengadilan. Aku hadir dengan tenang, membawa semua bukti yang dibutuhkan. Maya, di sisi lain, tampak gugup. Reza tidak muncul, meninggalkan Maya untuk menghadapi semuanya sendirian. Pengacara kami dengan mudah membuktikan bahwa klaim Maya tidak berdasar. Semua tuduhan yang dia buat justru memperlihatkan kontradiksi dalam ceritanya sendiri. Hakim akhirnya memutuskan untuk menolak tuntutan tersebut dan memberikan sanksi kepada Maya atas penyalahgunaan sistem hukum. Saat sidang selesai, Maya mendekatiku di luar ruang pengadilan. Wajahnya tampak lelah, matanya bengkak. "Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa rasa kasihan di hatiku. Tapi yang kutemukan hanyalah kekosongan. "Maya, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik di masa depan. Aku harap kamu menemukan jalanmu," kataku sebelum pergi meninggalkannya. Setelah itu, kehidupan mulai terasa lebih damai. Reza berhenti mencoba menghubungiku, mungkin karena dia sadar bahwa aku tidak lagi peduli. Maya pun tampaknya mulai menjauh dari kehidupan kami. Aku mulai fokus pada diriku sendiri dan anak-anak. Kami membuat rutinitas baru, jalan-jalan kecil ke taman, memasak bersama di dapur, atau sekadar menikmati malam dengan cerita sebelum tidur. Suatu malam, saat aku memandangi anak-anak yang tertidur, aku merasa sesuatu yang berbeda di hatiku. Luka itu masih ada, tapi kini terasa seperti bekas luka yang menguatkan, bukan lagi yang menyakitkan. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu bahwa aku telah menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kusangka ada. Aku adalah seorang ibu, seorang pelindung, seorang pejuang. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Namun, ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Kehidupan yang mulai terasa damai itu kembali terhenti oleh sebuah kejadian yang mengerikan. Suatu malam, aku menerima telepon yang membuat darahku berdesir kencang. Suara di ujung telepon itu asing, tapi aku bisa mendengar kegelisahan yang terdengar jelas dalam nada bicara. "Naya, kamu harus hati-hati. Ada yang mengintaimu," suara itu berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa bicara lebih banyak,
tapi mereka sedang mengawasi rumahmu." Aku terdiam, tubuhku seakan membeku mendengar kalimat itu. "Siapa ini? Apa maksudnya?" tanyaku panik, namun suara di telepon sudah hilang. Tidak ada jawaban lagi. Hanya gelap yang menyelimuti malam. Aku merasakan ada sesuatu yang buruk yang sedang mendekat. Keheningan malam itu tiba-tiba terasa sangat mencekam. Aku memeriksa pintu dan jendela rumah, memastikan semuanya terkunci rapat. Namun, perasaan cemas itu tak bisa kuhapus begitu saja. Aku segera menghubungi pengacaraku, menceritakan percakapan yang baru saja terjadi. Dia menyarankan agar aku melapor ke polisi dan meningkatkan sistem keamanan di rumah. "Aku akan mengirimkan seseorang untuk memantau rumahmu, Naya. Jangan khawatir, kita akan jaga kamu dan anak-anak," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Tapi meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, aku tetap merasa ketakutan. Aku tidak tahu siapa yang mengancamku, tapi instingku mengatakan bahwa itu bukan ancaman biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tidak bisa lagi merasa aman. Aku merasa seolah-olah selalu ada yang mengawasi, bahkan saat aku berada di rumah bersama anak-anak. Setiap kali aku melihat keluar jendela, rasanya ada bayangan yang bergerak cepat, menghilang begitu aku menoleh. Setiap langkahku, setiap gerakan anak-anak, terasa diawasi dengan cermat. Kemudian, kejadian yang lebih mencurigakan terjadi. Suatu pagi, saat aku hendak mengantar anak-anak ke sekolah, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan rumahku. Tidak ada yang turun dari mobil itu, tetapi aku bisa merasakan mata yang tertuju padaku. Mobil itu tidak bergerak, tidak ada yang keluar, tapi aku merasa gelisah. Aku cepat-cepat membawa anak-anak ke dalam mobil dan pergi tanpa memberi perhatian lebih pada mobil tersebut. Namun, di dalam hati, aku merasa bahwa perasaan aneh itu tidak bisa diabaikan. Hari berikutnya, ketika aku pulang dari belanja, aku mendapati pintu garasi sedikit terbuka. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat hatiku berdegup kencang. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menekan setiap langkahku agar tidak terdengar. Anak-anak sudah pulang dari sekolah, dan mereka sedang bermain di ruang tengah. Aku menutup pintu garasi dengan hati-hati dan memastikan semua pintu terkunci rapat. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sepertinya ada jejak langkah di lantai yang tidak biasa. Aku menelusuri rumah dengan hati-hati, dan ketika aku tiba di ruang bawah tanah, aku terkejut. Pintu ruang penyimpanan terbuka, dan beberapa barang sudah dipindahkan. Perasaan takut mulai merayapi tubuhku. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang telah masuk ke rumah ini? Aku tidak berpikir panjang lagi. Segera aku menghubungi pengacara dan polisi. Mereka mengirimkan tim untuk memeriksa rumah, dan setelah penyelidikan singkat, mereka menemukan bahwa seseorang telah mencoba masuk melalui ruang bawah tanah. Sepertinya ini bukan hanya masalah pribadi. Ada orang yang benar-benar mengincarmu, Naya, kata detektif yang menangani kasus ini. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seminggu berlalu, dan ancaman yang mengintai semakin terasa nyata. Aku mulai mendapati pesan-pesan aneh di ponselku. Beberapa pesan berisi ancaman langsung, sementara yang lain penuh dengan kata-kata sindiran yang mengarah pada masa lalu. Apa kamu merasa aman, Naya? Kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja dari semuanya? Hati-hati dengan siapa yang kamu percayai. Pesan itu datang tanpa nama pengirim. Aku merasa seolah-olah seseorang terus mengawasi setiap langkahku. Aku mulai curiga bahwa ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar pembalasan pribadi. Aku tahu aku harus melindungi diriku dan anak-anak. Aku menghubungi pengacara lagi, meminta perlindungan hukum lebih lanjut, serta meminta pihak berwajib untuk meningkatkan keamanan di sekitar rumah kami. Namun, meskipun upaya ini terasa membantu, aku tidak bisa menutupi rasa cemas yang semakin menumpuk.
Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang yang tak pernah bisa aku hindari. Siapapun yang berada di balik ancaman ini, mereka tidak akan berhenti sampai aku merasa hancur. Keesokan harinya, saat aku sedang berkendara menuju sekolah untuk menjemput anak-anak, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Mobil hitam itu ada lagi, parkir di pinggir jalan tak jauh dari rumah. Kali ini, aku bisa melihat jelas siapa yang ada di dalamnya. Mata kami bertemu. Dia, Reza. Namun, wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, tidak ada tanda-tanda keinginan untuk berdamai. Hanya tatapan dingin dan penuh perhitungan. Tiba-tiba, semua yang aku rasakan sebelumnya, kecemasan, ketakutan, dan ketegangan, menjadi sangat nyata. Reza bukan hanya seorang pria yang telah menghancurkan hidupku, dia sekarang menjadi ancaman yang lebih besar. Dan aku tahu bahwa ini baru permulaan. Jantungku berdegup kencang saat mobil Reza tetap diam di sana, menatapku dengan tatapan penuh makna yang tidak bisa aku pahami. Perasaan cemas dan marah bercampur aduk dalam diriku, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak bisa membiarkan emosiku menguasai diriku, terutama di hadapan anak-anak. Aku segera mengalihkan pandanganku dan mempercepat langkah menuju pintu sekolah. Begitu aku masuk ke dalam mobil, aku merasa seolah-olah ada mata yang terus mengikuti gerak-gerikku. Keadaan menjadi semakin menegangkan, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi merasa aman dengan situasi ini. Aku melihat anak-anak duduk dengan tenang di kursi belakang, tetapi mereka juga tidak bisa menghindar dari ketegangan yang ada di udara. Ketenangan yang ku tahu hanya berlangsung sementara, dan aku harus segera melakukan sesuatu untuk memastikan keselamatan kami. Sekembalinya di rumah, aku tidak langsung masuk ke dalam. Aku duduk sejenak di mobil, mencerna kejadian tadi. Reza, dia tidak hanya berhenti mengawasi kami, dia bahkan tampaknya memantau setiap gerak-gerikku. Aku tidak bisa membiarkannya terus begitu. Aku harus mengambil langkah lebih tegas, melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuiku. Aku menghubungi pengacara, memberitahukan bahwa aku merasa terancam. Naya, kamu harus lebih berhati-hati. Jika Reza sudah mulai mengikuti kamu lagi, berarti dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai, katanya dengan suara serius. Kami akan membuat laporan ke polisi dan mengurus surat perlindungan. Jangan khawatir, kamu akan aman. Tetapi meskipun pengacaraku memberikan rasa aman dengan kata-katanya, aku merasa tak ada yang bisa benar-benar melindungi kami dari ancaman yang semakin dekat. Aku tahu bahwa keputusan Reza untuk muncul kembali tidak hanya akan mempengaruhi aku, tapi juga anak-anak yang sudah cukup terluka oleh segala kebohongan dan pengkhianatannya. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang semakin menggelayuti. Keamanan rumah semakin diperketat dengan tambahan pengawasan, kamera, dan alarm yang dipasang di beberapa sudut rumah. Namun, meskipun semuanya terasa lebih aman, aku tidak bisa menghilangkan rasa tidak tenang yang terus menggerogoti pikiranku. Di satu sisi, aku merasa takut dengan apa yang mungkin dilakukan Reza, tapi di sisi lain, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa tujuannya mengintai kami dengan begitu gigih? Hari itu, saat aku kembali dari belanja, aku melihat sesuatu yang mengejutkan di depan pintu rumah. Sebuah paket besar tergeletak di sana, tanpa nama pengirim. Aku ragu untuk membukanya, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Aku menghubungi pengacaraku, dan dia segera menyarankan untuk melaporkan barang tersebut ke pihak berwajib. Jangan buka apapun yang datang tanpa pemberitahuan atau penjelasan. Ini bisa jadi jebakan, katanya, dan aku segera mengikutinya. Polisi datang untuk memeriksa paket itu, namun ternyata isinya adalah alat pemantau canggih yang bisa digunakan untuk melacak pergerakan dan kegiatan di dalam rumah. Ini sangat serius, kata seorang petugas. Jika ini datang dari Reza, dia bisa saja mengawasi setiap langkahmu tanpa kamu sadari.
Kita akan melacak siapa yang mengirimkan alat ini dan mengambil tindakan lebih lanjut. Kehidupan kami sekarang menjadi seperti permainan kejar-kejaran. Aku merasa seperti dikepung, dikelilingi oleh ketakutan yang tak bisa dihindari. Aku harus melindungi anak-anak, aku harus menjaga mereka dari dunia yang penuh dengan bahaya yang bisa datang kapan saja. Namun, saat aku merasa semakin terpojok, perasaan lain muncul, kebencian. Kebencian terhadap Reza yang tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mempermainkan kehidupan anak-anak kami. Aku tahu aku harus bertindak lebih tegas. Aku harus menunjukkan pada Reza bahwa aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan apapun yang telah kubangun. Jika dia ingin melawan, aku akan melawannya dengan cara yang tidak akan pernah dia duga. Malam itu, saat semua tampak tenang, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang anak-anak yang sudah tidur. Pikiran dan perasaan bercampur aduk, namun aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah. Apakah itu berarti aku harus menghadapi Reza dan menghadapi segala ancamannya? Jika itu yang harus aku lakukan untuk melindungi anak-anak, maka aku akan melakukannya. Namun, perasaan curiga terus menggelayuti pikiranku. Tidak hanya tentang Reza dan Maya. Ada sesuatu yang lebih besar yang aku rasakan sedang terjadi, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang mungkin datang berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku akan terus berjuang untuk anak-anakku, dan aku akan melawan siapapun yang mencoba merusak hidup kami. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Hati dan pikiranku terasa bergejolak, seolah ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Semua rasa takut, cemas, dan ketegangan yang kupendam selama ini akhirnya terurai menjadi satu perasaan yang kuat. Keinginan untuk melindungi anak-anak dan untuk menuntaskan semua yang sudah terjadi. Saat aku memandang keluar jendela, aku melihat bayangan mobil yang dikenal. Mobil hitam itu, lagi-lagi. Kali ini, mobil itu tidak hanya terparkir, tapi ada seseorang di dalamnya. Aku merasa keringat dingin mengalir di tubuhku. Aku tahu pasti siapa itu, meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas dari kejauhan. Tanpa membuang waktu, aku segera menghubungi pengacara dan polisi. Reza ada di luar rumah, kataku dengan suara bergetar, mencoba tetap tenang. Kali ini, aku yakin dia tidak hanya mengawasi, dia pasti punya niat buruk. Jangan khawatir, kami akan segera datang, jawab pengacaraku. Namun, suara ketegangan di balik kata-katanya tidak bisa aku hindari. Aku segera mengecek kamera pengawas rumah. Beberapa detik setelah itu, aku melihat sosok pria yang keluar dari mobil hitam tersebut, mengenakan jaket gelap dan topi. Meski wajahnya tersembunyi, aku tahu itu adalah Reza. Hanya dia yang akan berani melakukan hal seperti ini di depan rumahku. Ayo, cepat, seruku pada anak-anak, mencoba menyembunyikan rasa cemas di suaraku. Masuk ke dalam kamar sekarang juga, kunci pintunya dan jangan keluar sebelum aku bilang. Dengan cepat, anak-anak berlari menuju kamar mereka, dan aku menutup semua pintu dengan rapat. Ada rasa hening yang mencekam di sekitar rumah. Aku tahu, ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Tak lama kemudian, bunyi ketukan keras terdengar di pintu depan. Aku menahan napas, berusaha menenangkan diri. Reza tahu aku di dalam, dia tahu aku tidak akan bisa menghindar kali ini. Pintu depan dibuka. "Naya!" teriaknya dari luar. Suaranya penuh dengan ancaman, penuh dengan kebencian. "Jangan coba melawan. Aku hanya ingin bicara." Aku tahu ini bukan hanya sekedar percakapan. Ini adalah ancaman langsung yang datang dari seseorang yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku meraih telepon dan segera menghubungi polisi, menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Reza kembali mengetuk pintu dengan lebih keras. Kali ini disertai dengan bentakan yang lebih marah.
Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku dengan cara ini? Aku akan hancurkan semua yang kamu punya, Naya. Aku merasa gelombang ketakutan menyelusup dalam diriku, tetapi aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Aku berbisik pada diriku sendiri, berusaha menenangkan pikiran yang kacau. Aku tahu ini adalah pertarungan terakhir. Beberapa detik setelah itu, suara sirine terdengar dari kejauhan. Polisi datang dengan cepat, namun Reza masih bertahan di depan pintu. Dalam keremangan malam itu, aku bisa merasakan ketegangan semakin memuncak. Reza tahu saat ini dia berada di ujung tanduk. Melihat polisi yang datang dengan bersenjata, dia mundur sejenak, namun tetap dengan sikap yang penuh amarah. "Kalian hanya membuang waktu kalian," teriaknya. "Aku akan mendapatkannya, apapun yang terjadi." Namun, polisi tidak memberi ruang bagi Reza untuk melarikan diri. Mereka segera menangkapnya dan mengamankannya di tempat kejadian. Aku mengamati semuanya dari balik pintu, merasa tubuhku lemas setelah ketegangan yang luar biasa. Aku tahu, ini adalah saat yang telah lama aku tunggu. Di dalam mobil patroli, Reza menggeram marah. "Ini belum selesai, Naya. Kamu akan menyesal," katanya dengan suara serak, namun suaranya semakin jauh saat mobil itu bergerak menjauh. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri setelah semua yang terjadi. Polisi memastikan bahwa aku dan anak-anak aman, dan mereka akan terus mengawasi perkembangan kasus ini. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, hidup kami mulai kembali normal, meskipun ada rasa takut yang masih menghantui. Namun, aku merasa lega karena akhirnya bisa menghadapinya. Aku tahu bahwa meskipun Reza tidak bisa lagi mengganggu kami, ada banyak hal yang harus aku hadapi untuk memulihkan semuanya. Reza dijatuhi hukuman untuk pelanggaran dan ancaman yang dilakukannya, sementara Maya, meskipun berusaha membela Reza, akhirnya memilih untuk mundur. Semua permainan licik yang mereka lakukan berakhir begitu saja. Kehidupan kami akhirnya berjalan dengan lebih tenang. Aku terus berjuang untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak, untuk membangun kembali kehidupan yang pernah hancur. Ketegangan yang kami alami membuatku lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Dan meskipun ada bagian dari diriku yang akan selalu terluka karena pengkhianatan yang telah terjadi, aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Kami berhasil melewati badai ini, dan kini saatnya untuk melihat ke depan, menjalani hari-hari dengan harapan yang baru. Aku menatap keluar jendela, merenung dalam diam, tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, kami masih berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, dan hidup kami kembali terasa normal, meskipun bayang-bayang masa lalu masih kadang datang menghantui. Rumah yang semula terasa begitu menakutkan, kini mulai dipenuhi kembali dengan tawa anak-anak dan kebahagiaan yang sederhana. Namun, meskipun kami berhasil melewati segala ancaman, aku tak bisa menghapus perasaan terluka yang terus mengikutiku. Hari itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang foto-foto keluarga lama yang ada di meja. Aku mengenang kembali masa-masa indah sebelum semuanya hancur. Wajah Reza dalam foto itu masih tampak bahagia, penuh harapan. Aku teringat betapa kami dulu pernah berjanji untuk saling mendukung, untuk bersama-sama menghadapi segala rintangan hidup. Namun, janji itu ternoda oleh kebohongan dan pengkhianatan yang tidak bisa aku terima. Aku tahu sekarang, meskipun aku telah berhasil mengalahkan ancaman yang datang dari Reza dan Maya, ada satu hal yang lebih sulit untuk dihadapi, penyesalan yang mengisi setiap ruang dalam hatiku. Penyesalan bukan hanya karena memilih orang yang salah untuk berbagi hidup, tetapi juga karena aku terlambat menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mempertahankan hubungan yang sudah rusak, tetapi tentang melepaskan dan memulai kembali. Tiba-tiba, teleponku berdering, dan aku terkejut saat melihat nama yang tertera di layar, Reza. Perasaan campur aduk kembali mengalir dalam diriku, namun kali ini, aku tidak merasa marah seperti sebelumnya.
Aku merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku hadapi. Aku mengangkat telepon itu, dan suara Reza terdengar lemah dan penuh penyesalan. "Naya," katanya, "aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan padamu, pada keluarga kita. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Aku terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Reza melanjutkan, "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menderita. Aku kehilangan segalanya, dan aku tahu itu semua karena aku sendiri yang memilih jalan yang salah." Mendengar kata-kata itu, ada sesuatu yang hancur dalam diriku. Aku tidak merasa marah lagi, malah aku merasa kasihan padanya. Kasihan pada seseorang yang sudah jauh terjerumus dalam kesalahan dan penyesalan, dan kini tidak bisa membalikan waktu. Aku berpikir tentang anak-anak yang tidak pernah meminta untuk hidup dalam dunia penuh konflik ini, tentang masa depan yang seharusnya lebih bahagia, lebih damai. "Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku, Naya," lanjut Reza dengan suara yang hampir putus asa. "Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Reza, aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkanmu bukan karena aku ingin kembali bersamamu, tapi karena aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam kebencian. Aku memaafkanmu untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka." Suasana hening sejenak, dan aku bisa merasakan betapa beratnya kata-kata itu untuk keluar. Tetapi aku tahu, aku harus melepas masa lalu, agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih ringan. "Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian, Reza," kataku akhirnya, suara penuh haru. "Dan semoga kamu bisa memperbaiki dirimu sendiri." Telepon itu berakhir, dan aku duduk diam, merenung dalam keheningan. Penyesalan bukanlah hal yang mudah untuk diterima, tetapi aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan memaafkan, bahkan jika itu berarti melepaskan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup. Hari-hari berjalan dengan lebih tenang setelah percakapan itu. Aku mulai menerima kenyataan bahwa hidup kami harus berjalan tanpa Reza. Kami membangun kehidupan baru, dengan fondasi yang lebih kuat dan penuh harapan. Aku dan anak-anak berusaha untuk menikmati setiap momen bersama, menciptakan kenangan baru yang lebih indah dan jauh dari kesedihan. Namun, penyesalan tetap mengisi ruang-ruang dalam hatiku, terutama ketika aku melihat wajah anak-anak yang tumbuh dewasa tanpa kehadiran ayah mereka. Mereka tidak pernah tahu betapa besar aku berjuang untuk melindungi mereka dari dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun mereka tidak pernah menyalahkan aku tahu bahwa ada luka yang mereka bawa, luka yang mungkin tidak bisa aku sembuhkan sepenuhnya. Di tengah semua itu, aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kadang kita harus menerima kenyataan pahit, melepaskan yang sudah tidak bisa diperbaiki, dan belajar untuk memaafkan. Hanya dengan begitu kita bisa melangkah maju, menjalani hidup dengan lebih baik, lebih bahagia, dan penuh cinta. Kehidupan ini penuh dengan liku-liku yang tidak selalu bisa kita pahami. Namun kita diberi kekuatan untuk bertahan dan bangkit dari setiap kesulitan. Aku sadar sekarang, bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita menyikapi setiap cobaan yang datang, tentang bagaimana kita bisa tetap mencintai dan merawat diri kita meski dunia seolah runtuh di sekitar kita. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Terima kasih telah memberi aku ruang untuk berbagi kisah dan perasaan. Semoga setiap orang yang membaca ini bisa menemukan kekuatan untuk menghadapinya, tidak peduli seberapa beratnya. Jaga diri, dan semoga hidupmu selalu penuh kedamaian. Jantungku berdegup kencang saat mobil Reza tetap diam di sana, menatapku dengan tatapan penuh makna yang tidak bisa aku pahami. Perasaan cemas dan marah bercampur aduk dalam diriku, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak bisa membiarkan emosiku menguasai diriku.
terutama di hadapan anak-anak. Aku segera mengalihkan pandanganku dan mempercepat langkah menuju pintu sekolah. Begitu aku masuk ke dalam mobil, aku merasa seolah-olah ada mata yang terus mengikuti gerak-gerikku. Keadaan menjadi semakin menegangkan, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi merasa aman dengan situasi ini. Aku melihat anak-anak duduk dengan tenang di kursi belakang, tetapi mereka juga tidak bisa menghindar dari ketegangan yang ada di udara. Ketenangan yang kutahu hanya berlangsung sementara, dan aku harus segera melakukan sesuatu untuk memastikan keselamatan kami. Sekembalinya di rumah, aku tidak langsung masuk ke dalam. Aku duduk sejenak di mobil, mencerna kejadian tadi. Reza, dia tidak hanya berhenti mengawasi kami, dia bahkan tampaknya memantau setiap gerak-gerikku. Aku tidak bisa membiarkannya terus begitu. Aku harus mengambil langkah lebih tegas, melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuiku. Aku menghubungi pengacara, memberitahukan bahwa aku merasa terancam. Naya, kamu harus lebih berhati-hati. Jika Reza sudah mulai mengikuti kamu lagi, berarti dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai, katanya dengan suara serius. Kami akan membuat laporan ke polisi dan mengurus surat perlindungan. Jangan khawatir, kamu akan aman. Tetapi meskipun pengacaraku memberikan rasa aman dengan kata-katanya, aku merasa tak ada yang bisa benar-benar melindungi kami dari ancaman yang semakin dekat. Aku tahu bahwa keputusan Reza untuk muncul kembali tidak hanya akan mempengaruhi aku, tapi juga anak-anak yang sudah cukup terluka oleh segala kebohongan dan pengkhianatannya. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang semakin menggelayuti. Keamanan rumah semakin diperketat dengan tambahan pengawasan, kamera, dan alarm yang dipasang di beberapa sudut rumah. Namun, meskipun semuanya terasa lebih aman, aku tidak bisa menghilangkan rasa tidak tenang yang terus menggerogoti pikiranku. Di satu sisi, aku merasa takut dengan apa yang mungkin dilakukan Reza, tapi di sisi lain, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa tujuannya mengintai kami dengan begitu gigih? Hari itu, saat aku kembali dari belanja, aku melihat sesuatu yang mengejutkan di depan pintu rumah. Sebuah paket besar tergeletak di sana, tanpa nama pengirim. Aku ragu untuk membukanya, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Aku menghubungi pengacaraku, dan dia segera menyarankan untuk melaporkan barang tersebut ke pihak berwajib. Jangan buka apapun yang datang tanpa pemberitahuan atau penjelasan. Ini bisa jadi jebakan, katanya, dan aku segera mengikutinya. Polisi datang untuk memeriksa paket itu, namun ternyata isinya adalah alat pemantau canggih yang bisa digunakan untuk melacak pergerakan dan kegiatan di dalam rumah. Ini sangat serius, kata seorang petugas. Jika ini datang dari Reza, dia bisa saja mengawasi setiap langkahmu tanpa kamu sadari. Kita akan melacak siapa yang mengirimkan alat ini dan mengambil tindakan lebih lanjut. Kehidupan kami sekarang menjadi seperti permainan kejar-kejaran. Aku merasa seperti dikepung, dikelilingi oleh ketakutan yang tak bisa dihindari. Aku harus melindungi anak-anak. Aku harus menjaga mereka dari dunia yang penuh dengan bahaya yang bisa datang kapan saja. Namun, saat aku merasa semakin terpojok, perasaan lain muncul, kebencian. Kebencian terhadap Reza yang tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mempermainkan kehidupan anak-anak kami. Aku tahu aku harus bertindak lebih tegas. Aku harus menunjukkan pada Reza bahwa aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan apapun yang telah kubangun. Jika dia ingin melawan, aku akan melawannya dengan cara yang tidak akan pernah dia duga. Malam itu, saat semua tampak tenang, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang anak-anak yang sudah tidur. Pikiran dan perasaan bercampur aduk, namun aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah. Apakah itu berarti aku harus menghadapi Reza dan menghadapi segala ancamannya? Jika itu yang harus aku lakukan untuk melindungi anak-anak, maka aku akan melakukannya. Namun,
Perasaan curiga terus menggelayuti pikiranku. Tidak hanya tentang Reza dan Maya. Ada sesuatu yang lebih besar yang aku rasakan sedang terjadi. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang mungkin datang berikutnya. Keesokan harinya, aku merasa ketegangan yang semakin memuncak. Setiap langkahku terasa seperti ada mata yang mengawasi. Setiap suara di luar rumah menjadi semakin mencurigakan. Aku tahu, situasi ini hanya akan semakin buruk jika aku tidak mengambil langkah lebih besar lagi. Reza telah melangkah lebih jauh dari yang aku duga. Dan sekarang aku harus bertindak lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih berani. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi, berkonsultasi dengan mereka tentang bagaimana melindungi diri dan keluarga lebih maksimal. Polisi telah melakukan penyelidikan tentang paket yang ditemukan kemarin. Tetapi aku tahu bahwa langkah-langkah itu hanya bersifat sementara. Aku harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang lebih buruk. Di kantor polisi, aku bertemu dengan seorang detektif yang bertugas menangani kasus kami. Kami sudah menelusuri pengirim paket, dan kami memiliki beberapa petunjuk, kata detektif itu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda, Naya. Kita tidak hanya menghadapi seseorang yang bisa melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kita menghadapi seseorang yang sudah tidak lagi menganggap aturan atau batas moral. Itu adalah peringatan yang menambah ketakutanku. Aku merasa seperti sedang bertaruh dengan waktu, menunggu ancaman berikutnya datang. Reza tidak hanya mengkhianatiku sebagai suami, tapi juga sebagai seorang pria yang terobsesi untuk menghancurkan hidup kami. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih cemas dari sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan menyerah. Aku sudah cukup kuat untuk melawan dan melindungi anak-anak. Bahkan jika itu berarti aku harus berhadapan langsung dengan Reza. Aku harus menunjukkan bahwa aku bisa lebih kuat dari semua ancaman yang dia buat. Namun, meskipun semangatku masih kuat, ada satu perasaan yang tak bisa kuhindari. Penyesalan. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku masih mencintainya, meskipun dia sudah menghancurkan segala harapan yang pernah ada di antara kami. Tapi aku tahu, cinta itu tidak cukup untuk mempertahankan hubungan yang sudah rusak. Aku harus melepaskannya, meskipun itu sangat sulit. Malam itu, saat aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba teleponku berdering. Aku tahu siapa yang menghubungiku tanpa melihat nomor. Itu adalah Reza. Aku menekan tombol terima untuk menjawab telepon, dan suara Reza terdengar begitu rendah, penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam. Naya, aku tahu aku telah menghancurkan semuanya, katanya dengan suara yang hampir patah. Aku menyesal. Aku sangat menyesal, dan aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaikinya. Suara Reza mengguncang hatiku. Aku bisa merasakan betapa dalam penyesalannya, tetapi itu sudah terlambat. Aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tahu, Reza. Aku tahu kamu menyesal, tapi itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, kataku dengan suara yang tegas namun penuh dengan emosi. Apa yang kamu lakukan padaku, pada anak-anak kita, sudah lebih dari cukup. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. Ada keheningan di ujung telepon. Aku bisa merasakan Reza mencoba untuk berkata sesuatu, namun akhirnya dia hanya terdiam. Aku minta maaf, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kukatakan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengalir. Aku sudah memaafkanmu, Reza, jawabku pelan. Tapi aku harus terus maju. Aku harus melindungi anak-anak. Kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Reza tidak menjawab lagi. Aku menutup telepon dengan perasaan yang campur aduk. Sebuah bagian dari diriku merasa lega, tapi di sisi lain, ada perasaan hancur karena harus melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupku. Keesokan harinya,
Reza akhirnya menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia mengakui perbuatannya dan siap menghadapi hukuman atas segala tindakannya. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Akhir dari hubungan yang sudah penuh dengan kebohongan dan penderitaan. Meskipun aku merasa lega karena akhirnya bisa menutup babak gelap dalam hidupku, aku tetap merasa ada luka yang tak bisa sembuh. Aku berdoa agar anak-anak bisa tumbuh tanpa terbebani oleh semua kekacauan ini, dan aku berjanji untuk menjadi ibu yang terbaik bagi mereka, memberikan mereka cinta dan kebahagiaan yang mereka butuhkan. Aku duduk bersama anak-anak di ruang tamu, memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka adalah segalanya bagiku, alasan aku bertahan dan berjuang meskipun hidup tak selalu adil. Aku melihat masa depan yang lebih cerah untuk kami, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Di akhir perjalanan ini, aku menyadari satu hal penting. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Setiap luka, setiap kesulitan, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Dan meskipun Reza menyesali apa yang telah dia lakukan, aku tahu bahwa aku harus terus berjalan, membangun hidup baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Aku memeluk anak-anak dengan erat, merasakan kehangatan yang seharusnya selalu ada di dalam keluarga. Kita akan baik-baik saja, kataku dengan penuh keyakinan. Kita akan selalu bersama, dan apapun yang terjadi, kita akan selalu melangkah maju. Akhirnya, aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan air mata dan penderitaan, aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk melewati semuanya. Dan itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah aku lepaskan. Sebelum aku sempat merasakan ketenangan setelah percakapan dengan Reza, dunia seolah kembali runtuh begitu saja. Kejadian yang terjadi pada hari itu benar-benar membuat jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Pagi itu, setelah aku selesai menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah, aku merasa ada yang aneh di sekitar rumah. Suasana terasa sepi, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus menggelayuti. Kamera pengawas yang terpasang di sekitar rumah memberikan tampilan real-time, dan tiba-tiba, aku melihat sosok yang sangat aku kenal, Reza. Dia berdiri di depan gerbang rumah, dengan tatapan yang gelap dan dingin. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Aku merasa terkejut, bahkan sedikit takut, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku segera menghubungi pengacara dan melaporkan situasi itu. Naya, kamu harus segera melaporkan ini ke polisi. Jika Reza datang ke rumahmu lagi, itu artinya dia sudah melanggar perintah perlindungan, katanya dengan suara yang tegas. Aku bergegas keluar untuk memeriksa apakah Reza benar-benar ada di sana. Namun, begitu aku membuka pintu, dia sudah tidak ada di tempatnya lagi. Hanya ada kesunyian yang menegangkan. Aku kembali ke dalam rumah, namun perasaan cemasku semakin besar. Apa yang dia rencanakan? Apa yang ada di balik kedatangannya kali ini? Hari itu berlalu dengan penuh ketegangan. Polisi datang dan memeriksa area sekitar rumah, tetapi tidak menemukan tanda-tanda bahwa Reza benar-benar berada di sana. Mereka menyarankan agar aku lebih berhati-hati dan mengawasi setiap gerak-gerikku. Namun, meskipun mereka berusaha menenangkan aku merasa seperti dikepung dalam sebuah permainan tak terlihat. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang menambah kesunyian malam. Namun, tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu depan rumah. Seakan dunia ini tidak pernah berhenti menguji ketenanganku. Jantungku berdetak cepat, dan tubuhku terasa kaku seketika. Aku tahu suara itu berasal dari luar rumah. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil telepon dan menghubungi polisi. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah saya, dan saya merasa terancam, kataku dengan suara gemetar. Polisi memberi instruksi untuk tetap berada di dalam rumah dan menunggu hingga mereka tiba.
Aku merasa seolah-olah waktu berjalan sangat lambat. Ketukan itu semakin keras, semakin tidak sabar, dan aku tahu siapa yang ada di luar sana. Aku bisa merasakan nafas Reza di balik pintu, meskipun aku belum melihatnya. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan keras. Tanpa aba-aba, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Wajah Reza yang tampak marah dan penuh ketegangan. Matanya tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kehangatan atau penyesalan, hanya ada amarah yang membara. "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja, Naya," teriaknya dengan suara yang menggelegar. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan semuanya dan pergi begitu saja? Aku tidak akan membiarkan kamu dan anak-anak hidup dengan tenang setelah apa yang telah kamu lakukan padaku." Aku terkejut, dan rasa takut mulai menguasai diriku. "Reza, jangan lakukan ini." Aku berusaha menenangkan dia. "Kamu sudah cukup menghancurkan hidup kita. Cukup. Kita sudah tidak bisa kembali." Namun, dia tidak mendengarkan. Tangannya yang gemetar meraih meja dekat pintu, melemparkan benda-benda yang ada di atasnya ke lantai. Aku bisa merasakan kemarahannya yang membakar, dan aku tahu jika aku tidak segera menghadapinya, semuanya bisa menjadi lebih buruk. Ketegangan semakin memuncak. Aku merasa tubuhku semakin kaku, dan semua keberanian yang kumiliki terasa seperti hilang begitu saja. Namun, aku tahu aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Reza merusak hidupku lebih jauh lagi. Aku menatapnya dengan tegas dan berkata, "Reza, kamu sudah melampaui batas. Jika kamu terus seperti ini, aku akan menghubungi polisi. Kamu tidak bisa memaksa kami untuk kembali." Tiba-tiba, suara sirine terdengar. Polisi akhirnya tiba. Mereka langsung menahan Reza yang tampaknya masih dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. Dengan tangan terborgol, dia dibawa pergi. Dan aku merasa seolah-olah ada beban berat yang terlepas dari pundakku. Namun, meskipun ancaman Reza akhirnya dihentikan oleh polisi, aku tahu ini belum berakhir. Apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia mengancam hidup kami, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lupakan begitu saja. Aku tahu Reza akan selalu menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Dan meskipun dia telah pergi, bayang-bayangnya akan terus menghantui kami. Aku menatap anak-anak yang sudah terbangun, memeluk mereka erat-erat. "Kita akan baik-baik saja," kataku, mencoba meyakinkan mereka meskipun hatiku sendiri masih berdebar-debar dengan ketegangan yang baru saja terjadi. "Aku akan selalu ada untuk kalian." Akhirnya, setelah semua yang terjadi, aku menyadari satu hal. Keamanan kami tidak hanya datang dari tindakan polisi atau perlindungan hukum. Keamanan sejati datang dari kekuatan batin yang aku temukan dalam diriku sendiri, dan dalam kekuatan cinta yang aku miliki untuk anak-anak. Kami telah melewati ujian yang sangat berat, dan meskipun masa depan tetap penuh dengan ketidakpastian, aku yakin kami akan bisa menghadapinya bersama. Terkadang, dalam hidup, kita harus menghadapi musuh yang kita anggap tidak mungkin kita kalahkan. Namun, setiap kali kita bangkit, kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk apapun yang datang. Waktu terus berjalan, dan meskipun semuanya terlihat seperti akan kembali normal, ada sesuatu dalam diriku yang terus menuntut perhatian, penyesalan. Reza telah dibawa pergi. Dan aku merasa lega karena kami akhirnya bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Tetapi di balik itu semua, aku tidak bisa mengabaikan kenangan tentang betapa banyak yang telah hilang, betapa besar kehancuran yang terjadi pada hubungan kami. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku merasa ada ruang kosong yang sulit untuk kuisi. Meskipun aku sibuk dengan rutinitas sehari-hari bersama anak-anak, rasa kehilangan itu tetap ada. Aku merasa seperti menjalani hidup yang berbeda, hidup yang dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Aku menatap foto-foto lama kami berdua, yang dulunya penuh dengan senyum bahagia, dan aku merasa sangat hampa. Betapa cepatnya waktu bisa merubah segalanya. Satu malam,
Setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu, menatap api yang menyala di perapian. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa-masa saat aku dan Reza masih saling mencintai, penuh dengan harapan dan impian. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat sulit untuk kuterima. Meskipun kami telah melewati banyak hal bersama, mungkin kami memang tidak lagi ditakdirkan untuk bersama. Keputusan-keputusan yang kami buat telah membentuk jalan yang tidak bisa kami kembalikan. Tapi dalam perasaan itu, ada satu hal yang kuingat dengan jelas. Betapa aku masih sangat mencintainya, meskipun semua yang telah dia lakukan. Penyesalan itu datang seperti ombak yang datang menerjang, dan aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan seseorang yang begitu penting dalam hidupku. Namun, aku juga menyadari bahwa meskipun perasaan itu ada, aku tidak bisa terus terjebak di dalamnya. Aku harus melepaskan apa yang tidak bisa kembali. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke makam keluarga. Di sana, aku duduk sejenak, meresapi keheningan yang ada. Aku berpikir tentang bagaimana hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai harapan kita. Kadang, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Keputusan-keputusan yang kami buat, meskipun mungkin salah, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kami jalani. Aku berdoa di depan makam itu, memohon agar aku diberikan kekuatan untuk terus maju. Ya Tuhan, aku memohon agar aku bisa melupakan dan memaafkan. Agar aku bisa melangkah ke depan tanpa terus memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah. Berikanlah aku ketenangan untuk menerima dan kedamaian untuk melanjutkan hidup bersama anak-anak. Setelah berdoa, aku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun hatiku masih terasa berat dengan penyesalan, aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Aku harus menjadi ibu yang kuat, contoh yang baik untuk anak-anak, dan menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, kita tetap bisa memilih untuk hidup dengan penuh harapan dan cinta. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan kembali kedamaian dalam diriku. Anak-anak tumbuh dengan penuh semangat, dan meskipun mereka masih terpengaruh oleh apa yang terjadi, mereka tahu bahwa kami selalu bersama. Aku berusaha memberikan mereka dunia yang penuh kebahagiaan dan rasa aman yang tak pernah ada sebelumnya. Namun, satu pelajaran besar yang aku petik dari semua ini adalah bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan. Kadang, kita hanya bisa menerima dan berusaha untuk belajar dari segala yang terjadi. Penyesalan memang hadir, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa memilih untuk melangkah maju, untuk memperbaiki diri, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, aku mengerti bahwa meskipun Reza telah meninggalkan kami, hidup tetap harus berjalan. Aku telah melewati banyak hal, kecewa, marah, dan terluka. Namun, aku tahu sekarang bahwa hanya dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain, kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Aku menatap anak-anak yang sekarang sedang bermain di halaman rumah, tertawa riang. Mereka adalah alasan aku terus bertahan. Aku tahu bahwa meskipun banyak hal yang telah hancur, mereka adalah kekuatan yang tidak pernah akan padam dalam hidupku. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kasih sayang, aku memutuskan untuk menulis surat terakhir kepada Reza. Surat yang tidak pernah kutuliskan sebelumnya. Sebuah surat penuh penyesalan dan permintaan maaf. Meskipun aku tahu dia tidak bisa membacanya lagi, aku merasa ini adalah langkah yang harus kutempuh untuk bisa benar-benar melepaskan dan menyelesaikan semua yang ada di hati ini. Reza, aku ingin kau tahu, meskipun banyak yang telah rusak di antara kita, aku tidak pernah membenci kamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku memaafkanmu, dan aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian di sana. Untuk anak-anak kita, aku akan selalu memastikan mereka tahu betapa besar cinta kita dulu. Aku tidak akan membiarkan kesalahan masa lalu menghalangi mereka untuk tumbuh menjadi orang yang baik. Terima kasih atas semua kenangan yang pernah ada. Dengan surat itu,
aku merasa sedikit lebih lega. Akhirnya, aku bisa menutup babak gelap dalam hidupku dan mulai melangkah menuju masa depan yang lebih terang. Sekian perjalanan ini, perjalanan yang penuh dengan air mata dan penyesalan. Namun, aku berharap pembaca dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah aku alami. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk terus berjuang demi kebahagiaan kita dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Salam hangat.